atau peniruan bunyi, nada endeng dan ending pada saih gamelan gong kebiar. Karena gending ini diawali dengan motif kekebiaran dengan nada pertama adalah endeng, lalu berpindah ke nada ending, maka tabuh ini diberi nama kebiar jengjing. Struktur gending jengjing didominasi oleh motif kekebiaran pada bagian awal, penonjolan gangse pada bagian gegenderan, pola kilitan reong solo dan oncang-oncangan, pupuh kekendangan sebagai pemurba irama, dan adopsi gaya gegambangan pada bagian akhir dari gending ini. Kebiar jengjing direkonstruksi kembali oleh Iwayan Rai S. dan Iwayan Sudirana setelah sekian lama tidak dipentaskan pada hayalan luas. Ladies and gentlemen, the first piece will be presented by the Tedung Agung from Puri Agung Ubud. A musical repertoire Tabuh Kebiar Jengjing, composed by Cokoda Agung Mas Kanaka in the year 1963, reconstructed by Iwayan Rai S. and Iwayan Sudirana after not being performed for some time. Ladies and gentlemen, please welcome Tabuh Kebiar Jengjing.
Selanturnya inggih punika tabuh lelambatan tabuh 6 Galang Kangin saking legendaris sekegong Tunas Mekar Pengosekan. Binar cemerlang sang surya mengayomi segenap makhluk hidup dan perilaku penghuninya di bumi. Demikian pula ekspresi seni para seniman tak jarang terinspirasi dari kemahaagungan matahari itu. Di antaranya saat pagi menyingsing, mentari di ufuk timur yang disongsong dengan segala geliat aktivitas di pedesaan yang natural, sapu bersuara di halaman, masakan beraroma dari dapur, para petani berjalan ke sawah. Kedinamisan hidup terhampar melalui tabuh 6 Galang Kangin. Pagi yang cerah adalah semangat menapaki warna-warni kehidupan yang menghidupkan jiwa dan raga. Versi Galang Kangin yang disuguhkan dalam kesempatan ini sudah disertai greget pembaruan oleh Empu Karawitan Wayan Gandrel yang ditata dengan siran letupan-letupan dinamis nan ornamentis. The first performance by Tunas Mekar Pengosekan Legendary Group is a musical repertoire entitled Tabuh 6 Galang Kangin, a description about the glory of the sun. The version presented today is by Wayan Gandrel. Ladies and gentlemen, let us hear together Tabuh 6 Galang Kangin.
Selanturnyane inggih punika sesolahan Gabor Kas Ubud saking sekegong legendaris Tedung Agung Ubud. Tari Gabor ini
adalah sebuah upaya rekonstruksi tari penyambutan yang sering digunakan untuk menyambut para tamu undangan di Puri Agung Ubud pada acara Bali Night di tahun 1950-an. Tarian ini terinspirasi dari tari sisya penyalo narangan ngalap basi yang dulu sering dipakai untuk mengawali atau sebagai pembuka sebuah drama tari. Awalnya tari gabor ini ditata oleh Bapak Inyoman Kakul dari Batuan dan Anak Agong Breset dari Desa Mas. Dan di bawah arahan Cokorda Gede Agung Sukawati, pengelingsir Puri Agung Ubud, sekarang tari gabor ini direkonstruksi kembali oleh Iwayan Rai S dan Iwayan Sudirano serta dibantu oleh Made Ayu Desiari untuk merealisasikan gerakan-gerakan tarinya. Ladies and gentlemen, the second performance by the Tudung Agung Ubud Legendary Group is Gabor Dance Ubud Style. This dance is a reconstruction of a welcome dance that was often used to welcome guests at Ubud Palace for the Bali Night event in the 1950s. Initially, Gabor dance was choreographed by Inyoman Kakul from Batuan and Ana Agung Breset from Mas Village under the direction of Cokorda Gede Agung Sukawati. Recently, Gabor was reconstructed by Iwayan Rai S and Iwayan Sudirana, assisted by Made Ayu Desiari to realize the dance movements. Ladies and gentlemen, so please welcome Gabor Dance Ubud Style.
Selanturnyane inggih punika sesolahan legong keraton Prabu Lasem saking sekegong legendaris Tunas Mekar Pengosekan. Sejak belum kemerdekaan Republik Indonesia, tari klasik legong telah menunjukkan keberadaannya di Desa Pengosekan. Kini jejak-jejak tari legong itu masih dilestarikan oleh penari dan penabuh setempat yang dapat disimak keadiluhungannya. Salah satunya adalah legong keraton Prabu Lasem yang bertutur tentang hasrat Prabu Lasem untuk mendapatkan cinta dari Dyah Rangkisari. Cerita versi Peliatan mengisahkan dilema Rangkisari yang sudah memiliki kekasih hati Raden Inu Kertepati tetapi dilamar oleh Prabu Lasem. Dalam waktu yang tidak lama, Prabu Lasem harus berangkat perang. Dalam perjalanan beliau, alam memberi peringatan dengan seekor burung goak yang memuntahkan darah segar. Sebuah pertanda buruk, peringatan alam ini tidak dihiraukan oleh Prabu Lasem, yang akhirnya gugur dalam medan perang. Pada mulanya, tabuh diajarkan oleh Bapak Imade Lebah, pembina tari Niwayan Sriati yang dikenal dengan Ibu Luh Mas. Ladies and gentlemen, the second performance by Tunas Mekar Pengosekan legendary group is Legong Keraton Prabu Lasem Dance. This dance depicts the story about the dilemma of Dyah Rangkisari, who already have a lover in Raden Inu Kertapati, but was proposed by Prabu Lasem for marriage. Prabu Lasem shortly went to battle, but in his journey, a bad omen occurred when a crow vomits fresh blood in front of him. This omen was ignored by Prabu Lasem, thus he was killed in the battlefield. The music was taught by Imade Lebah, and the dance itself was trained by Niwayan Sriati, better known as Ibu Luh Mas. Please welcome Legong Keraton Prabu Lasem Dance. Tawa
sirsang nafsu berikan yang kedira jola sikan yang kodiwani semua dari sirsang nating kahuripan iya yung natirang sirsuri orang pulas sa mga pagkakutaan na wadirang siya halang kisari iya kumulong kanikanang sirsang nating priwilok pulian liyan kurudyo yakin karaman Iya sir Sri Parabola Semarang temu tangan lawan dengan sir dia harang kesari. Adi tadi dia harang kesari adi. Rasa sing sidap lila karena ngoni di warga nariswari adi. Tulungin beli adi. Iyam sing adi lakarnya nisin raus kelingin met lakaran ngon beli sarano beli ngemasin mati adi. Aratu beli para
bulan sebut ngampuro yang ditiang sampun kejatuh karma sarang belin ditiang sarang ide sanate kakak kapurupan ibli pangi kinu tertobat tapi dia karang kisari kidewo sodom yang diolahkan karena madan mekerap atau galak dilakar metemutan ngajak dewa sampunan menenangkan duit puni kiraris bentar ke diri lawan kau kamu semaror rake kunang rida penira abdi yang rangki sari tulik sampunan asenya mana kita rempanya kediri tuan sampun pelokah yang sampun kejatuhan sarang itu raden pamilu berkabat sampunan beli yang nenten mau sia turun suri mau kerajaan sebelum cikgu sirap dah ngerenang mau pada kelanjutan cikgu beri kepahawanan ini luar kakak buruan amararukum hujan rahman selawan yang susun kepahawanan ini tidak kerana sari yang sebenarnya ada lakaran yang berikan yang cepat pasal kepukul itu lagi sampunan yang nenten turun mengenai terus benar kediri tarawani alasam yoi wang kamu di tarawani nama yo kakak corona mararumpung uri pakawanan ini sih yang makan pancis sih rasanya masih dengan aku yo sekapan kamu rapan sekarang kita langsung makan rumah kamu Mama
sepisah yaitu Jawa kengeranang dan suara yaitu sang wira pujo ikang sinatrian oleh mangkat yang tersiru semua kerajaan oh tanah diri waktu ia yang tak suat kerapu berewu yang pergi haram Kasur sirus semua kerajaan semarikang lagi mangkanya ya kekepatuan Selanturnya inggih punika tabuh kekebiaran kacang saur saking sekegong legendaris Tedung Agung Ubud. Tabuh kekebiaran kacang saur diciptakan oleh Cokorde Agung Mas Kanaka pada akhir tahun 1962. Tabuh kreasi kekebiaran ini memegang teguh pakem khas gaya Ubud dengan bentuk komposisi, aturan kolotomik, dan gerakan melodinya atau pejalan gending sebagai penanda gebrakan baru tabuh kreasi kekebiaran pada zamannya. Istilah kacang saur merupakan onomatopea atau peniruan bunyi dari nada awal dari gending yang dimainkan. Untuk mempermudah mengingat, para penabuh sering memparodikan nama gending ini menjadi kacang saur nasi goreng. Nada awal dari gending ini berbunyi ndat nandong dang deng dong. Namun secara garis besar, struktur gending kacang saur terdiri atas motif gineman, gegenderan, pengedeng, bapang, pengecet, dan pekat. Bagian pembuka gineman berdiri terpisah dari instruksi kebiar yang eksplosif dari komposisi tabuh kreasi kekebiaran sebelumnya. Bagian pengadeng mengadopsi pola tabuh teluh pegongan dengan ornamentasi khas kekebiaran, dan bagian gegenderan disuguhkan setelah bagian bapang yang sangat energik. Kemudian diakhiri dengan bagian pengecet yang memiliki pola ornamentasi, dinamika, dan artikulasi yang memberikan nafas aksentuasi pola kompositoris baru. Ladies and gentlemen, the next piece by Tedung Agung is a musical piece entitled Tabuh Kekebiaran Kacang Saur. This piece was composed by Cokorde Agung Mas Kanaka in 1962. The name Kacang Saur is an onomatopoeia from the first notes of this piece, which are nat narung nariroreng. After a long time not performed in public, this piece was reconstructed by Iwayan Reyes and Iwayan Sudirana and was showcased at the 2023 Bali Arts Festival. So ladies and gentlemen, please welcome Kacang Saur.
Selanturnya inggih punika tabuh kreasi Sekar Jaya saking sekegong legendaris Tunas Mekar Pengosekan. Tabuh kreasi Sekar Jaya karya komposer Iwayan Gandra ini bermuatan pesan moral spirit mengobarkan nyala api seni, khususnya seni kerawitan di desa Pengosekan. Sekitar tahun 1970-an, di sekitar Pengosekan, kegiatan berkesenian gamelan belum bertumbuh di mana kepemilikan alat musik tradisional ini masih langka. Sebuah ungkapan di Pengosekan, yaitu Gumi sing misi seni gamelan lan igel satmake entik-entikan tanpa bunga. Dari keprihatinan membumbung dorongan untuk berbenah agar desa tanpa seni tak bagai tumbuhan tanpa bunga. Mekarnya keindahan seni dipercaya bersumbangsih pada berbunganya ruang dan peluang kejayaan, kebahagiaan dan kedamaian. Pada tabuh Sekar Jaya, kedamaian itu berhembus sepoi dalam liukan melodi yang menyejukkan. Kebahagiaan itu berona sumringah dalam senyum sungging, harmoni yang menenteramkan. Dan kejayaan itu menggelora dalam kebersamaan estetik musikal, dukung-mendukung dan isi-mengisi, mengedepankan ketulusan, saling menghargai. Ladies and gentlemen, the third performance by Tunas Mekar Pengosekan legendary group is Sekar Jaya musical piece. This piece was choreographed by Iwayan Gandra with a message to inflame the spirit of Balinese arts, especially Balinese music at Pengosekan village. Around the 1970s, Balinese music hasn't flourished yet as a result in the scarcity of Balinese gamelan ensemble. With this piece, it is hoped that the glory of Balinese music will exist in the years to come. So ladies and gentlemen, please welcome Sekar Jaya.
Selanturnya nih inggih punika sesolahan Trunajaya saking sekegong legendaris Kedung Agung Ubud. Tari Trunajaya diajarkan pertama kali di Ubud oleh Bapak I Gede Manik yang berasal dari desa Jagaraga, Buleleng pada tahun 1960. Pada waktu itu, Bapak I Gede Manik tinggal dan mengajar di Ubud selama 3 bulan. Sejak saat itulah, tari Trunajaya menjadi salah satu repertoar seni pertunjukan yang dilakoni di Ubud. Setelah dilatih oleh Pak Gede Manik, gending Trunajaya dilatih kembali oleh Cokorda Agung Mas, Made Demong, dan Iwayan Gandra. Sedangkan pelatih tarinya adalah Bapak Imade Jimat dari Batuan. Gending ini direkonstruksi oleh Dewa Putu Berata dan Iwayan Sudirana. Ladies and gentlemen, the last performance by the Kedung Agung Ubud legendary group is Trunajaya Dance. This dance was initially taught in Ubud by I Gede Manik from Jagaraga village in Buleleng around the year 1960. He taught and stayed in Ubud for about 3 months. Since then, this dance is an integral part of Balinese music and dance repertoires in Ubud. After being trained by I Gede Manik, the Trunajaya music was continuously trained again by Cokorda Agung Mas, Made Demong, and Iwayan Gandra. Meanwhile, the dance was trained by Imade Jimat from Batuan village. The music of this dance was recently reconstructed by Dewa Putu Berata and Iwayan Sudirana. So ladies and gentlemen, please welcome Trunajaya Dance.
Selanturnya indik punika sesolahan Trunajaya saking sekegong legendaris Tunas Mekar Pengosekan. Tari Trunajaya diciptakan oleh I Gede Manik yang dipadatkan dari tari Kebiar Legong karya Pan Wandres atau Wayan Paraupan dari desa Jagaraga Buleleng. Trunajaya mengekspresikan tingkah pola anak muda dalam perjalanan mencari jati dirinya. Banyak hal yang dilihatnya, banyak hal yang dilakukan, serta tak henti-hentinya mencoba hal-hal baru, baik dengan kekuatan energi serta pemikiran yang penuh emosional. Trunajaya menggambarkan juga bagaimana Buleleng telah menunjukkan emansipasi wanita dalam kesetaraan gender, di mana Bapak Gede Manik menggambarkan ekspresi kehidupan kaum muda laki-laki dan perempuan dalam satu garapan tari.
Tari Trunajaya telah berkembang dengan berbagai versi yang hidup di Bali. Ini salah satu versi yang ada di desa kami yang diajarkan oleh Bapak Iwayan Gandrek. Tari Trunajaya merupakan tari maskot pada akhir tahun 60-an hingga akhir 80-an di Sekegong, Tunas Mekar, Pengosekan. Dengan sengaja, para penari membawakan gayanya sendiri sesuai dengan hati nurani mereka dalam menarikan alur gending menurut persepsi dan generasi mereka masing-masing. Busana yang digunakan bermaksud untuk menunjukkan perbedaan generasi yang mempunyai ciri khas yang berbeda. Ladies and gentlemen, the last performance by Tunas Mekar Pengosekan legendary group is also Trunajaya dance. This dance was choreographed by Igede Manik, an adaptation from the Kebiar Legong dance by Pan Wandres from Jagaraga village in Buleleng Regency. This dance depicts the lively expressions of the young generation in searching for his identity. The version of Trunajaya dance in Pengosekan village was taught by Iwayan Gandre. It was the mascot of Tunas Mekar Pengosekan music group between the 1960s to the 1980s. Ladies and gentlemen, please welcome Trunajaya dance.
Inggih jedane sareng sami sekali punika pagelaran gamelan mebaru sakagong legendaris Tedung Agung Ubud taler sakagong legendaris Tunas Mekar Pengosekan sani kemargiang rahinane mangkin saha ilen-ilen ring karya agung panjagjagumi padudusan agung mapaselang Tawur Agung Pedanan ngantag linggih Musaba Desa lan Musaba Nini Pura Desa Balai Agung lan Pura Jati Desa Adat Ubud. Titiang maka pengenter acara Nunas Pengampura sajerone ngariwuwu sapengerau Ratu Idedane sareng sami winapta wenten basa basita maka miwah tata wedana sanenenten manut ring sajerone arsa. Ladies and gentlemen, the Truna Jaya dance is the last performance for tonight. Tonight's performances is a series of performances for the grand ceremony of the Ubud temples. Thank you for your attendance and we hope you had a great moment tonight. Maka wasananing atur puputang titiang antuk para masanti. Om Santi 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 Om. Galahe mangkin titiang lunas sakagong makakalih mangda presida mapupul ring kalangan saantuk jagi ngamargiang foto bersama.